الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قد ضاها مطلقا أبدا وما تذاب أصلا في مدى الزمن. منه الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيان بما ختاتني. هذه الخصائص فخذها تكون آمنا من شر نار وسراق
من البحر أو رشفا من الديم ولن يدرك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف دار شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف دار شيخنا ورب أرواحنا كهدي الدين بهدي الخير وإلى معلم هذا الكتاب الشيخ سيد محمد بن الشيخ عبد الرحمن الله بن عبد الرحمن بأفضل الخطب وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجتهم للجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شان وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم
وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai wa taswiyatul hasa ya Bu ya. Benar kan Bu bacaannya Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa taswiyatul hasa wa nahwihi fi mahalli sujudihi linnahyi wa li'annahu yunafil khushu'a kama fima qablahu wal qiyamu ala rijlin wahidatin wa taklimuha ala al-ukhra wa lasquha bil ukhra limunafatihi al-khushu'a wa la ba'sa bil istirahati ala ahadihima linahwi tuli qiyamin qala fil ihya'i nuhiya anis safni was safdi fis salati was safdu iktiranul qadamaini ma'an was-safnu rafu ihdar rijlaini lakin yusannu as-safdu lil mar'ati was-salatu hakinan bin nuni ay bil bawli aw hakiman bil ba'i ay bil ghaiti aw haziqan ay bir rihi lin nahyi anha ma'a mudafa'atil akhbathaini wa yusannu tafrigu nafsihi qabla as-salati wa in khafa fawtal jama'ati wa hadha in wasa'a al-waqtu wa illa wajabat as-salatu ma'a dhalika li hurmatil waqti illa an yakhafa dararan fatahrumu. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Mu'allif rahimahullah wa adaban naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih hal membicarakan tentang kemakruhan sholat jatuh ya. Nah sekarang yang berikutnya wa taswiyatul hasa wa nahwihi, meratakan batu kerikil dan seumpamanya fi mahalli sujudihi, di tempat sujudnya. Jadi pas sembahyang di tempat sujud ibu ada pasir ya Bu ya, misalnya ya Bu ya, ada tebu, ada tanah. Nah ibu ratain, ibu usapin tuh. Nah itu hukumnya apa tuh? Makruh. Tapi nggak bikin batal sholat ibu. Sama dengan pada waktu ibu akhir doa kunut sampai pada kalimat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibu tidak disunnahkan untuk mengusap telapak tangan ibu ke wajah ibu ya Bu ya. Jadi makruh kalau seandainya ibu sampai melakukannya pas doa kunut Bu, pas sampai kalimat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ibu
tidak disunnahkan untuk mengusap telapak tangan ibu ke wajah ibu. Kalau ibu lakukan, maka itu menjadi makruh, tapi nggak membuat batal sholat ya Bu ya. Ingetin ya Bu ya, sesuatu yang makruh dalam sholat ibu kerjakan tidak membuat batal sholat yang sedang ibu kerjakan ya Bu ya. Nah ibu lagi sholat, pas ibu pengen sujud, lihat ada pasir di tempat sujud ibu ya Bu ya, atau melihat tanah atau debu, kemudian ibu apain? Nah ibu singkirin pakai telapak tangan ibu. Nah itu kerjaan makruh ya Bu ya, tapi tidak membuat apa Bu? Batal sholat yang sedang ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya? Atau ada duit ya Bu ya, ibu singkirin misalnya ya Bu ya, lagi sembahyang ada duit misalnya, ibu singkirin, tapi mustahil ya Bu ya. Kalau ibu singkirin itu hukumnya apa Bu? Makruh. Ingat ya Bu ya, pokoknya apaan aja, boleh pasir, boleh kerikil, boleh tanah, boleh debu. Ibu lagi pas pengen sujud, ibu singkirin benda-benda tersebut, maka dihukumkan makruh sholat yang sedang ibu kerjakan. Tapi sholatnya batal nggak Bu? Nggak batal. Kenapa demikian? Linnahyi, karena ada larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melarang, nggak boleh. Kalau seandainya ibu lagi sholat di tempat sujud ibu ada pasir, ada kerikil, ada tanah, ibu singkirkan. Nabi melarang. Nabi nggak memperbolehkan ibu melakukannya. Makanya hukumnya menjadi apa? Menjadi makruh. Yang kedua alasannya, wali'annahu yunafil khusyu'a. Kerjaan itu dapat meniadakan kekhusyuan. Ibu hilang khusyuk atau? Hilang khusyuk. Yang tadi ibu khusyuk lantaran ibu nyingkirin tanah, debu, batu kerikil dari tempat sujud ibu, khusyuk ibu mulai apa tuh? Mulai berkurang. Nah makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal itu ya Bu ya. Khusyuk minimal ada beberapa tempat Bu. Khusyuk minimal ada beberapa tempat. Pertama pas ibu menyebutkan kalimat wajjahtu wajhiya ya Bu ya. Ibu dengan saya sama Bu ya. Kita nggak bisa khusyuk dari awal sampai apa Bu? Sampai habis itu nggak bisa, sampai akhir nggak bisa Bu. Pasti pas lagi sholat ada aja kita pikirin ya Bu ya. Jemuran belum diangkat ya Bu ya. Kemudian macam-macam ya Bu ya. Nah ibu untuk fokus khusyuk hanya 3 saja. Maksimalkan 3 tempat ini Bu. Yang pertama pada waktu ibu menyebutkan kalimat wajjahtu wajhiya. Pas lagi ibu baca doa istiftah ya Bu ya. Ibu lagi baca doa iftitah atau istiftah sama aja Bu ya. Boleh ibu bilang doa istiftah atau ibu bilang kalimat doa iftitah. Pas sampai kalimat kan doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah sampai kalimat wajjahtu wajhiya, hati ibu khusyuk. Hati ibu khusyuk. Nah itu yang pertama tempatnya. Yang kedua pas ibu menyebutkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi ya Bu ya, saya dengan ibu sama. Kita nggak bisa khusyuk dari awal sholat sampai akhir, nggak bisa Bu. Minimal maksimalkan 3 tempat ini Bu. Yang pertama kalimat pada waktu membaca doa iftitah sampai pada kalimat wajjahtu wajhiya ya Bu ya. Pas ibu menyebutkan kalimat wajjahtu wajhiya, hati ibu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sampai waktu ibu menyebutkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pas Fatihah ya Bu ya. Pas ibu baca Fatihah sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hati ibu fokus khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulang lagi ya Bu ya. Pertama tadi di mana Bu tempatnya? Wajjahtu wajhiya. Yang kedua iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga sampai pada kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pas lagi baca tasyahudnya Bu ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah
Assalamu alaika ayyuhan nabi. Tuh, 3 tempat itu Bu, tuh minimal, maksimalkan khusyuk ibu kepada Allah pada waktu ibu sholat. Karena kita nggak bisa Bu, nggak bisa khusyuk dari awal sampai akhir, nggak bisa Bu. Pernah nggak Bu dari awal sampai akhir khusyuk Bu? Nggak pernah Bu. Pasti ada aja yang ibu pikirin ya Bu ya. Entar mikirin anak, entar mikirin jemuran, entar mikirin telur belum bayar ya Bu ya. Lagi sembahyang Bu tuh, nggak bisa kita. Makanya 3 tempat aja ibu maksimalkan, minimal 3 tempat ini maksimalkan. Pertama tadi di mana tadi Bu? Wajhadu wajhiya. Yang kedua tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jelas ya Bu ya? Jadi kerjaan tadi, kalau ibu sampai menyingkirkan pasir, menyingkirkan debu, menyingkirkan benda-benda yang lain, alasan yang kedua kenapa makruh, karena dia dapat meniadakan kekhusyuan yang sedang ibu kerjakan. Jadi hilang khusyuk ibu. Makanya Nabi melarang, dihukumkan makruh pada madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jelas ya Bu ya? Kemudian yang berikutnya, wal qiyamu ala rijlin wahidatin. Berdiri di atas 1 kaki. Makruh betul, ya Bu ya. Kalau seandainya ada orang yang lagi sholat, kemudian bukan 2 kaki, tapi berapa kaki Bu? 1 kaki dirinya, makruh kerjaan dia dalam sholat. Jarang ya Bu ya. Kemudian yang berikutnya wadal kedimuha alal ukhra. Kaki yang satu lebih maju ketimbang yang lainnya. Kalau tadi angkat kaki 1 ya Bu ya. Yang sekarang jadi yang pertama diangkat kakinya yang 1. Nah yang sekarang ini yang 1 diapain Bu? Yang 1 dimajuin ya Bu ya. Jadi nggak sejajar ya Bu ya. Yang 1 dimajuin, yang 1 dimundurin. Nah ini pun sama hukumnya makruh. Yang berikutnya walasquha bil ukhra. Yang berikutnya adalah ditempelin yang 1 dengan yang lainnya. Ditempelin ya Bu ya. Saya kasih contoh Bu. Ini Bu. Jadi pertama tadi kakinya diapain Bu? Diangkat begini nih Bu ya. Makruh. Yang kedua kaki yang 1 diapain Bu? Nah kedepanin begini. Kalau dia apa mau pelari Bu ya. Begini ya. Tuh makruh. Yang ketiga ditempelin begini Bu tuh. Tuh nempel. Jadi kaki ibu yang kanan dengan kiri diapain? Ditempelin seperti ini. Ini hukumnya makruh. Jelas ya Bu ya? Jadi dengan 1 kaki hukumnya makruh. Kemudian kaki yang 1 lebih maju, yang 1 lebih mundur, makruh. Atau ibu tadi yang ketiga diapain? Ditempelin seperti ini, juga hukumnya makruh pada waktu ibu melakukan sholat. Jelas ya Bu ya? Kok makruh? Limunafatihi al-khusyu'a. Karena kerjaan-kerjaan tadi dapat meniadakan kekhusyuan ibu. Ibu jadi nggak khusyuk lantaran begitu cara ibu meletakkan kakinya. Wala ba'sa bil istirahati ala ahadihima linahwi tuli qiyamin. Tidak apa-apa beristirahat di atas salah satunya karena seumpama lama berdirinya. Misalnya ibu lagi sembahyang, imamnya surahnya Al-Baqarah Bu misalnya Bu, ya Bu ya. Kan ibu capek Bu ya. Ibu boleh begini Bu tuh, ya. Santai Bu kaki ibu ya. Diapain ibu nih? Diistirahatin tuh. Saking lamanya kan ibu kalau lagi sembahyang di Mekah Madinah lama Bu. Lama, nih ibu gitu ibu tuh. Jadi enggak diri apa? Enggak begakin begini. Ibu sedikit begini santai itu, ya Bu ya. Ibu istirahatin sebentar, beberapa menit, boleh hukumnya tidak makruh dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala fil Ihya'i, berkata al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, bukan Ihya Ulumuddin ya Bu ya, tapi Ihya Ulumuddin ya Bu ya. Jangan salah nyebut ya Bu ya, bukan Ihya Ulumuddin, tetapi Ihya Ulumuddin.
Ini merupakan karya dari Al-Imam Al-Ghazali. Nama beliau Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Apa kata beliau? Nuhiya anis safri was-safdi fis salati. Dilarang, artinya makruh, untuk pertama adalah menempelkan kaki yang satu dengan kaki yang lainnya di dalam salat. Yang kedua adalah mengangkat satu kaki kemudian di dalam sholat. Jadi kedua-duanya dihukumkan makruh, nggak boleh dikerjain. Nempelin kaki ibu yang kanan dengan yang kiri makruh. Kemudian ngangkat yang satu juga hukumnya apa? Hukumnya makruh. Tetapi ini yusannu safdu lil mar'ati, disunnahkan untuk merapatkan kaki bagi seorang perempuan. Nih ibu nih, ibu lagi sembahyang, kan kalau laki begini bu ya, kakinya bu ya, agak apa bu? Agak renggang, tapi hanya sejengkal saja. Nah ibu jangan renggang, ibu diapain? Agak rapat, tapi nggak nempel bu ya, nggak nempel. Nih begini bu nih, tuh, bu begini nih, kaki ibu nih, ya kelihatan sih bu ya. Nih begini bu nih, kaki ibu nih, jangan renggang. Yang renggang kaki itu disunnahkan hanya bagi siapa bu? Laki-laki, sejengkal maksimalnya. Kalau ibu perempuan ya bu semua bu ya. Nah ibu makanya disunnahkan dalam agama itu agak dirapatkan, tapi nggak nempel bu ya. Agak begini bu tuh. Kaki ibu arahkan ke arah kiblat, bukannya yang kanan ke arah kanan, yang kiri ke arah mana bu? Nggak begini bu, dirinya bu, ibu lurusin. Kaki ibu luruskan ke arah kiblat, agak ditempelin, tapi jangan sampai apa bu? Jangan sampai nempel. Nah begitu kerjaan dalam sholat hukumnya sunnah bagi seorang perempuan. Jadi ibu jangan begini, tuh ya, ibu gituin tuh. Ibu agak diapain kakinya? Agak dirapetin, tapi jangan sampai apa? Jangan sampai nempel. Jelas ya bu ya, paham ya bu ya? Tuh agama sampai begitu bu ya, perhatiin tuh cara sholat perempuan. Yang kemarin saya bilang, ibu kalau lagi sholat, sebelum sholat ibu liatin dulu mukena ibu, jangan sampai ada apa bu? Rambut yang keluar. Kalau bisa pakai mukena, beli mukena yang agak tebelan bu, jangan yang tipis. Apalagi mukena yang travel ya bu ya. Mukena travel yang tipis bu tuh, ibu kalau sembahyang itu rambut ibu kan ada yang kecil-kecil bu ya, suka nancep keluar nggak bu? Keluar. Rambut ibu hukumnya apa bu? Aurat di dalam sholat. Sembahyang ibu jadi apa bu? Jadi batal tuh. Makanya saya sering bilang, beli mukena ibu-ibu, mau yang perawan yang perempuan, pakai mukena yang bahannya ada apa bu? Tebel. Kalau nggak tebel, sebelumnya pakai ciput ya bu ya. Pakai ciput kan bu ya? Pakai ciput tuh daleman bu tuh, daleman. Tujuannya apa? Biar rambut ibu yang kecil nggak sampai apa? Nggak sampai kelihatan, nggak sampai keluar. Saya berkali-kali bu saya perhatiin, ya Allah tuh perempuan rambutnya kalau lagi sholat keluar dari mukenanya. Saya pernah sempat bilangin perempuan bu, saya lagi sembahyang di musola, saya bilangin, ibu itu batal bu tuh. Kok batal pak? Ya itu rambut ibu kelihatan. 1-2 helai nancep keluar ya bu ya. Sehelai saja sholat ibu jadi bagaimana bu? Batal. Apalagi sampai 2-3 rambut ibu keluar. Jelas ya bu ya. Jadi agama sangat perhatikan ibadah apalagi seorang perempuan. Tadi bu ya, ibu dirinya tidak renggang tapi agak apa bu? Agak rapat. Jangan sampai ditempelkan. Itu sunnah bagi seorang perempuan. Jelas ya bu ya. Apalagi yang makruh, wassalatu haqinan bin nuni ay bil bauli. Salat nahan kencing. Nah, makruh tuh. Ibu pengen kencing, ibu tahan-tahan. Ibu ya, waktunya masih panjang. Maghrib masuk, waktunya masih panjang. Ibu pengen kencing, jangan ditahan ya bu ya, kencing dulu. Nah inilah yang disebut sebagai wassalatu haqinan. Haqinan, sholat dalam keadaan menahan keluarnya air kencing. Makruh ya bu ya. Tapi dengan syarat tadi bu, syaratnya waktunya masih apa tadi bu tuh? Waktu masih panjang, waktunya masih luas, maka makruh sholat dalam keadaan menahan keluar air kencing.
Au haqiban bil ba'i ay bil ghaiti, atau nahan buang air besar. Ibu pengen buang air besar, udah masuk waktu, ibu apa ibu? Ibu tahan, antara sayang dibuang gitu bu, antara habis sembahyang sholat ibu dihukumkan makruh. Kenapa demikian makruh? Waktunya masih apa tadi bodoh? Masih panjang, masih luas. Jadi nggak boleh sholat nahan kencing, nggak boleh sholat nahan buang air besar. Yang ketiga, awhadiqan aibirrihi, sholat nahan kentut, nggak boleh juga bodoh, ya bu ya. Pengen kentut keluarin bu, jangan sampai apa? Ditahan. Jadi nahan kencing nggak boleh, nahan buang air besar nggak boleh, nahan kentut juga nggak boleh, hukumnya makruh pada madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa demikian? Linnahyi anha, ada larangan daripadanya, ma'a mudafa'atil akhbataini, disertai dengan menahan dua tadi, menahan kencing, menahan buang air besar, juga sama hukumnya makruh. Jadi ibu kalau pengen kencing, waktu masih luas, kencing dulu ya bu ya, baru kemudian wudu sholat. Ibu pengen buang air besar, silahkan buang dulu, kemudian wudu sholat. Ibu pengen kentut, kentut dulu ya bu ya, kemudian wudu sholat. Makruh semua itu bila ibu kerjakan. Makanya wa yusannu tafriqu nafsihi qabla sholati, makanya disunnahkan untuk mengosongkan diri ibu dari yang tadi itu. Sebelum sholat kencing dulu ya bu ya, wudu baru sholat. Sebelum sholat buang dulu air besarnya, wudu baru sholat. Sebelum sholat kentut dulu ya bu ya. Kalau waktu masih luas demikian disunnahkan dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jelas ya bu ya. Wa in khafa fautal jama'ati, sekalipun ibu khawatir kehilangan berjamaah, kalau ibu kencing dulu nanti nggak bakal dapat apa bu? Jamaah, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ibu sholatnya jangan sampai nahan kencing, jangan sampai nahan buang air besar, jangan sampai nahan kentut. Kentut dulu, sekalipun nanti ibu nggak kedapatan berjamaah, tidak apa-apa. Dengan syarat in wasa'al waktu, wahada in wasa'al waktu. Ini semua tiga kejadian di atas tidak diperbolehkan menahan kencing, menahan buang air besar, menahan kentut jika waktunya masih panjang ya bu ya. Waktu masih panjang makruh semua dikerjakan oleh ibu. Wa illa, kalau waktu sudah sempit, dikit lagi isya masuk, ibu sholat maghribnya di penghujung, sementara ibu nahan apa bu? Nahan kencing, nahan buang air besar, nahan kentut. Sementara waktu maghrib sudah pengen habis. Nah ini bagaimana hukumnya? Wajabatis salatu ma'adhalika lihurmatil waqti. Wajib ibu sholat disertai dengan menahan kencing, menahan buang air besar, menahan kentut. Kenapa demikian? Karena di sana ada kehormatan waktu sholat. Ya bu ya, ibu pengen sembahyang zuhur nih, tapi udah di penghujung waktu. Sementara ibu pengen apa bu? Pengen buang air besar. Nah ini bagaimana hukumnya? Nggak apa-apa, sholat saja zuhurnya. Kenapa demikian? Karena menghormati waktu sholat zuhur tadi. Jelas ya bu ya. Jadi yang di atas tadi makruh bila waktunya masih panjang. Tapi kalau sudah sempit, maka wajib sholat disertai keadaan yang demikian. Illa, kecuali an yakhafa dararan, kecuali khawatir nanti ada bahaya. Jadi penyakit bu ya. Ya bu ya. Ibu nahan kencing jadi penyakit bu. Ibu nahan BAB jadi apa? Jadi penyakit. Ibu nahan kentut jadi apa? Jadi penyakit. Makanya agama ngelarang, nggak boleh. Kecuali memang demikian keadaannya. Waktu sudah sempit, kalau ibu tahan juga bakal jadi penyakit, jadi bahaya. Kencing dulu udah apa-apa, gak masalah. Kalau ibu tahan-tahan ibu nih, zuhur tinggal di ujung, tinggal sedikit lagi sudah habis waktu zuhur. Sementara ibu belum sholat, ibu pengen kencing. Kalau ibu tahan jadi penyakit, sudah kencing dulu tidak apa-apa ya bu ya. Kencing dulu, wudu, kemudian sholat zuhurnya. Jelas ya bu ya. Apalagi yang makruh?
wa ma'atau qanit ta'ami awil ajil ma'kuli wal masyrubi. Sholat, ibu lagi sholat pengen makan, pengen minum, nah makruh tuh ibu ya. Ini masuk waktu isya, sementara ada makan apa bu? Ada makan malam. Ibu lapar banget. Kalau ibu sholat, ibu bakal mikirin apa bu tuh? Mikir makanan. Ya habis nih tempenya nih, ya habis tahunya nih ibu ya. Ibu bakal mikirin tuh makanan. Kalau ibu sholat dalam keadaan pengen makan, pengen minum, ibu nanti jadi kepikiran. Maka dalam hukum agama, dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, pengen makan, pengen minum, maka bila ibu sholat dihukumkan makruh. Makanya ada perkataan dari para ulama, idza quddimal isya faqaddimil isya, idza quddimal isya faqaddimil isya. Kalau datang waktu isya sementara ibu pengen makan, dahulukan makan malam dulu. Kalau ibu pengen makan lagi lapar, sembahyang isya dulu, baru kemudian sholat apa? Sholat isya. Kenapa demikian? Makruh hukumnya bila ibu lagi sholat kepikiran pengen apa bu? Pengen makan, pengen minum. Jelas ya bu ya? Jadi makruh hukumnya bila ada orang yang sholat pengen makan, pengen minum, wa kulli mashtaghala bihi qalbuh, dan setiap sesuatu yang dapat menyibukkan hatinya, bihaitsu yakhtallu khusyu'uhu, disertai sekira-kira akan hilang kekhusyukannya. Lau qaddamaha alaih, kalau seandainya dia mendahulukannya. Nah, dahin bacaan besok dari situ bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bacaannya besok insyaallah. Lau qaddamaha alaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan lupa ya bu ya, hari Kamis pengajian di Al-Waqfiyah ya bu ya, Ustazah almarhumah Hajah Neneng. Kitabnya Irsyadul Ibad ya bu ya. Kalau yang ada waktu silahkan jam 10 pagi. Ya Rabbana atarafna bi annana qad arafna wa annana ashrafna wa ala laza ashrafna fatub alaina tawbah tawsilu kulla hawbah wasdur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw dhiratin aw suhbah wal muslimina ajma'. Amin rabbi yasma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli lahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wal ali wal ashabi idadata sisuhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.